Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di ruang sepak bola Paulus Rogen. Kali ini kita akan mengupas kejuaraan Piala Dunia World Cup 2022 yang saat ini sedang berlangsung di Qatar dan memasuki babak fase penyisian grup. Kejutan-kejutan terjadi dalam drama pertandingan yang selama ini difavoritkan terjungkal, khususnya pertandingan antara Argentina dengan Saudi Arabia dan Jerman dengan Jepang yang secara keseluruhan dimenangkan oleh wakil dari Asia, yaitu Arab Saudi dan Jepang. Kekalahan Argentina dari Arab Saudi dan Jerman dari Jepang membuat kejuaraan dunia sungguh mencekam. Tim unggulan tak lagi jaminan, dan kuda hitam tentunya akan semakin dijinakan. Kemenangan Arab Saudi serta Jepang membuat kontestan yang kurang diunggulkan kini lebih percaya diri. Sementara itu Argentina dan Jerman yang tengah terluka dan dirundung kekalahan dipastikan akan tampil lebih baik dan menjaga nama besar mereka karena menjadi kursi singgasana adalah impian kedua tim yang difavoritkan ini untuk menjadi juara. Pertandingan-pertandingan yang masih sedang berlangsung tentu saja akan menarik, seperti Prancis dengan Denmark pada tanggal 26 November nanti. Selanjutnya pertandingan adalah favorit untuk lolos di grup D. Di laga pertama, Prancis menggilas Australia 4-1, sementara Denmark bermain imbang 0-0 dengan Tunisia. Les Blues di atas kertas selain dihuni sederet pemain berkelas macam Kylian Mbappe, Aurélien Tchouaméni dan Hugo Lloris, Prancis juga menyandang status juara bertahan. Les Blues
Prancis di atas kertas akan mudah mengalahkan Christian Eriksen dan kawan-kawan, karena Denmark pun tidak dianggap enteng. Pertandingan berikutnya adalah Brasil melawan Swiss di tanggal 28 November, di mana Brasil adalah favorit untuk melangkah lebih jauh dan memenangkan trofi, sementara Swiss diharapkan lolos di tempat kedua di grup G. Namun tak ada yang tak mungkin di sepak bola, terlebih di pentas serawan Piala Dunia, di mana penuh dengan kejutan-kejutan. Swiss yang dimotori oleh Granit Xhaka bukan tak mungkin akan membuat kejutan juga. Yang berikut adalah Argentina dengan Meksiko tanggal 27 November, dan ini kunci di mana jika Argentina mau lolos harus memenangkan pertandingan dengan Meksiko. Sementara Meksiko pun tidak mau menyerah. Jadi dalam hal ini kita harapkan terjadi kejutan kembali, di mana tentu saja ini membuat adrenalin untuk menonton pertandingan-pertandingan di Piala Dunia, tentu saja sangat menghibur dan menarik. Messi masih menjadi andalas sekaligus motor serangan. Pemain Paris Saint-Germain ini bisa bekerjasama dengan wingers The Angel Di Maria dan Julian Alvarez. Meksiko tak akan gentar siap meladeni Argentina. Dua pemain yang menjadi sorotan adalah Guillermo Ochoa yang kapten dan merangkap sebagai kiper, dan Hirving Lozano. Yang berikutnya yang menarik adalah Spanyol melawan Jerman di tanggal 28 November. Biar bagaimanapun Jerman harus bangkit dari keterpurukan usai dipermalukan Jepang 2-1 pada laga sebelumnya. Jelas bukan duel yang enteng, mengingat Spanyol juga punya reputasi mentereng dengan materi pemain yang mengerikan. Dua di antaranya yang bakal menjadi momok adalah Rodri dan Pedri. Ini bukan kali pertamanya Jerman bertemu dengan Spanyol, terutama di panggung internasional di final Euro 2020. Spanyol sukses menggiring Jerman. Kedua pemain tentu saja ambisi, dan juga kedua pelatih, coach Luis Enrique dan Hansi Flick, pastinya bakal menerapkan taktik-taktik agar tak terhindar dari bencana susulan. Kalau mereka kalah di fase ini, gugurlah harapan mereka. Yang berikutnya adalah Portugal melawan Uruguay tanggal 29 November. Satu dari Eropa, satu lagi dari Amerika Selatan. Dua negara ini bakal menyedot perhatian dunia, mengingat keduanya bertabur bintang. Cristiano Ronaldo akan kembali memimpin Portugal, sementara Uruguay yang bertarung habis-habisan dengan mengandalkan Federico Valverde, Darwin Nunes, dan Rodrigo Bentancur. Portugal berharap Ronaldo bisa tampil fokus
mengingat usianya yang semakin boleh dikatakan menua dan ada masalah dengan klubnya Manchester United, dan dikabarkan mereka sepakat untuk melepas Cristiano Ronaldo. Tapi sisi lain banyak tawaran untuk Cristiano Ronaldo, bahkan Raja Arab Saudi menawarkan dengan cuan yang menggiurkan bagi Cristiano Ronaldo, apalagi kalau dia sukses membawa Portugal menjadi juara. Walaupun Ronaldo tidak bisa lolos paling tidak menuju 16 besar ataupun semifinal, itu adalah suatu prestasi karena baik Ronaldo maupun Messi belum bisa menggenggam juara Piala Dunia. Kembali ke Arab Saudi yang saat ini membuat kejutan oleh pelatih Prancis Hervé Renard, di mana coach ini memang bertangan dingin karena pada tahun 2018 Hervé Renard membawa Zambia menjadi juara Africa Confederation pertama dalam sejarah, dan di tahun 2015 jadi coach yang pertama yang dalam ini dua negara berbeda dengan Pantai Gading juga merebut juara Africa Confederation. Dan yang lebih mengejutkan, di tahun 2018 coach Hervé Renard ini membawa Maroko lolos ke Piala Dunia setelah 20 tahun menanti. Dan pada tahun ini Piala Dunia edisi yang ke-22 di Qatar membawa Arab Saudi menjadi tim Asia yang pertama yang dapat mengalahkan Argentina. Padahal Argentina sedang on fire karena di dalam 36 pertandingan sebelumnya tak pernah terkalahkan. Akhirnya sejarah pun terjadi. Ya, itulah sepak bola. Begitu juga dengan Jepang. Jepang sukses mengalahkan Jerman 2-1 di Piala Dunia Qatar ini. Ini mengulang wakil Asia lainnya, Korea Selatan, yang juga pernah mengalahkan Jerman. Di era modern, khususnya dalam sepak bola, dari era Japan League belum bergulir, semangat dan etos pemain-pemain Jepang selalu fokus, semangat, dan tidak mau menyerah. Sebenarnya Jepang memulai kompetisi Japan League itu pun belajar pada tahun 1979 dan 80-an dari kompetisi Galatama di Indonesia. Sedangkan Indonesia prestasinya jalan di tempat, sedangkan sisi lain Jepang bisa menembus level kejuaraan dunia. Ya, dengan disiplin, banyak pemain-pemain Jepang yang mendapat pengalaman bermain di Eropa, khususnya di kompetisi Bundesliga di Jerman. Boleh dikatakan ibarat guru, mereka bisa mengalahkan Jerman, pemain-pemain Jepang yang mencari pengalaman dan
belajar sepak bola modern dilakukan dengan efektif dan efisien. Seperti diketahui, Jerman pada saat ini dilatih oleh coach Hansi Flick dengan pemain-pemain yang boleh dikatakan di Bundesliga dengan manual Neuer itu dapat dikalahkan Jepang karena mereka menganggap remeh tim Jepang. Ya, dalam hal ini boleh dikatakan kejutan-kejutan akan masih berlanjut. Jepang membuat kejutan dalam hal ini dengan coach Hajime Moriyasui, walaupun tertinggal lebih dulu, di mana pada menit 33 Jerman unggul 1-0 melalui gol penalti Ilkay Gundogan. Tetapi di babak kedua setelah penggantian pemain yang memang jitu oleh coach Hajime, memasukkan Ritsu Doan dan Takumi Asano, mereka menciptakan gol di menit 75 dan 83. Dan penampilan yang terbaik dengan menyelamatkan beberapa kali gempuran gawang dari Jerman, betapa heroiknya kiper Shuichi Gonda dengan penyelamatan 9 syuting. Penggantian jitu khususnya di babak kedua, Jepang bermain dengan umpan-umpan pendek, umpan-umpan terobosan dengan mengandalkan counter attack dan kecepatan. Dan kembali ke Argentina untuk pertandingan di berikutnya, khususnya Lionel Messi akan diuji apakah dengan usia yang saat ini 37 tahun dapat bisa memecahkan rekor, karena Messi sudah 5 kali bermain di kejuaraan Piala Dunia di tahun 2006, 2010, 2014 membawa Argentina di final, tetapi dikalahkan Jerman 2018 dan saat ini 2022. Messi adalah pemain yang dalam 5 kejuaraan dunia mengikutinya, dan dengan pemain Jerman Lothar Matthäus yang juga sama-sama pernah bermain di 5 kejuaraan dunia. Untuk Lionel Messi, Adidas pun untuk era kejuaraan dunia ini membuat sepatu emas yang dipakai Lionel Messi di Qatar. Diharapkan di grup C ini Argentina akan lolos dengan catatan bisa mengalahkan Meksiko dan Polandia. Dan kejutan-kejutan terjadi, misalnya tuan rumah Qatar itu dikalahkan Ekuador 2-0. Begitu juga dengan England mengalahkan Iran 6-2, di mana Inggris dengan pemain-pemain termahalnya di bursa transfer itu menciptakan 6 gol melalui
Bellingham, Saka, Sterling, Rashford, dan Grealish. Sedangkan Iran membalasnya melalui Muhammad Taremi di menit 65 dan gol penalti. Begitu juga dengan favorit Netherlands, itu mengalahkan Senegal 2-0, di mana gol diciptakan oleh Gakpo dan Klaassen. Grup dari Wales dengan pemain andalannya Gareth Bale itu menahan Amerika Serikat USA 1-1, di mana Gareth Bale menciptakan dengan gol penalti. Sebelumnya Weah menciptakan gol untuk Amerika Serikat. Denmark bermain 0-0 dengan Tunisia di grup D, dan ini pertandingan yang sangat mencekam karena Denmark pun diundurkan. Meksiko juga dengan Polandia di grup C itu bermain 0-0. Permainan merata, dan untuk pertama kali kutukan gol dari Robert Lewandowski itu berulang, di mana dia gagal membuat gol tendangan penalti di menit ke-58. Ya, tentu saja ini Lewandowski belum pernah menciptakan gol di kejuaraan dunia. Yang menarik, setelah Argentina dikalahkan Saudi Arabia tentu saja mendapat secara nasional kerajaan Arab Saudi dengan putra mahkota Muhammad bin Salman, MBS memberikan hadiah untuk setiap pemainnya berupa satu mobil Rolls Royce Phantom seharga kurang lebih 24 miliar. Dan ini tentu saja membuat motivasi pemain-pemain Saudi Arabia, dan juga Saudi Arabia meliburkan pada tanggal 23 yang merupakan hari libur nasional karena telah mengalahkan favorit juara Argentina. Yang berikutnya adalah di mana Prancis juga dengan performa yang terbaik, dengan permainan yang agresif, dapat menundukkan Australia dengan 4-1. Di mana pemain termahal saat ini, Kylian Mbappe, juga menciptakan gol, dan pemain senior striker Oliver Giroud menciptakan 2 gol untuk kemenangan Australia, dan 1 gol diciptakan oleh Rabiot di menit ke-27. Sebenarnya Australia membuat kejutan di babak pertama dengan menciptakan gol terlebih dahulu di menit ke-9 melalui Godwin. Untuk pertandingan di grup C, kita masih menunggu hasil dari Swiss dan Kamerun. Juga tim wakil Asia lainnya, Korea Selatan melawan Uruguay, dan di grup A, Portugal melawan Ghana. Brasil akan bermain pada tanggal 25 melawan Serbia,
dan Qatar melawan Senegal, Wales melawan Iran. Dan pertandingan kemarin tanggal 23 hari Rabu, Maroko melawan Kroasia itu berakhir 0-0. Jerman dipenjulangi Jepang 1-2, di mana Jerman menganggap enteng pemain-pemain Jepang, dan Spanyol menang besar atas Costa Rica dengan 7-0. Pemain-pemain muda Spanyol dan coach Luis Enrique boleh dikatakan bermain dengan waktu tempo yang cepat dan memang sangat menjanjikan tim ini dapat memenuhi pertandingan. Jadi kalau kita melihat secara ranking, belum tentu Argentina ranking ketiga bisa mengalahkan Saudi Arabia yang menurut ranking FIFA ada di urutan 51. Ya, banyak kejutan-kejutan di mana tentu saja pemain-pemain dari unggulan untuk ranking belum bisa menentukan, ya, di mana unggulan misalnya Belanda di ranking ke-8 akan melawan Portugal di grup A, itu juga bisa memenangkan pertandingan. Jadi Belanda di ranking 8 FIFA, Portugal di ranking 9. Portugal di ranking 9. Ya, Belgia ranking nomor 2 akan melawan Perancis misalnya di ranking 4. Inggris di ranking 5 akan melawan Spanyol di ranking ke-7. Ya. Jepang ranking 24 bisa mengalahkan Jerman dalam hal ini yang rankingnya lebih di atas. Akhirnya untuk selanjutnya kita harapkan kejuaraan dunia sepak bola di Qatar ini akan menampilkan, boleh dikatakan, kejutan-kejutan, terutama dari wakil Asia yang saat ini tentu saja akan berjuang untuk membawa